Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang akan kita kaji saat ini adalah ilmu fikih. Yang akan dibahas adalah tentang mubtilatus shalah, perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan kepada salat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-umurul lati tabtulus salatu biwujudi wahidin minha arba'ata asyara. Perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan kepada salat, tubtilus salata, al-umurul lati tubtilus salata, perbuatan yang bisa membatalkan kepada salat dengan adanya satu saja bisa batal nih salat. Ada berapa? Minha arba'ata asyarah. Ada 14 perbuatan yang bisa membatalkan kepada salat. Nah, ini apa saja? Ini kita simak satu demi satu. Dari 1 sampai 14 kita dengar secara baik-baik, agar supaya kita paham, agar supaya salat kita menjadi yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Apa saja yang 14? Yang pertama, al-awwal al-hadasu, sawaun kana hadasan asghar au hadasan akbar. Yang pertama, salat itu batal ketika ada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Lagi salat kentut, ya batal. Lagi salat melakukan perbuatan yang bisa mengeluarkan atau membatalkan kepada wudu, maka salatnya batal. Hadas, ketika orang itu hadas, maka salatnya batal. Itu yang pertama. Yang kedua, wuqu'un najasah illam tulqa alan min ghairi hamlin. Kejatuhan barang najis itu menjadi batal, ya. Kejatuhan najis kalau dia tidak lempar seketika itu najisnya dan tidak berbekas pada pakaiannya, maka tidak membatalkan kepada salat. Tapi kalau kejatuhan najis dia diemin, ya, maka salatnya menjadi batal. Atau dia lempar seketika tapi masih membekas di baju, maka salatnya batal. Kenapa? Karena wuqu'un najasat, kejatuhan benda najis. Lagi salat nih, Allahu Akbar, ada kotoran jatuh, kotoran hewan, plak gitu. Kalau kita langsung begini kan? Ya, kita langsung ini. Dilempar seketika itu dan min ghairi hamlin, tanpa lagi dibawa. Tapi kalau dilempar najisnya masih melekat, masih ada, maka batal di sana salatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, inkisyaful aurah illam tustar halan, terbukanya aurat jika dia tidak tutup seketika itu. Aurat terbuka dalam keadaan salat, maka membatalkan salat. Tapi ketika terbuka dia tutup spontan, seketika itu langsung dia tutup,
maka ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sholat terbuka aurat terus dia diemin, ya batal sholatnya. Tapi kalau pas terbuka dia tutup secepat mungkin, maka sholatnya tidak batal. Kemudian ar-rabi, yang keempat, an-nutqu bi harfaini aw harfin mufhimin aw harfin mamdudin ma'al amdi. Berbicara dua huruf batal di dalam sholat yang tidak ada kaitannya dengan bacaan-bacaan sholat. Dua huruf saja diucapkan oleh orang yang sedang sholat itu batal. Dan begitu juga batal satu huruf yang bisa memahamkan, maka itu batal sholat. Atau huruf yang dipanjangkan disertai dia sengaja melakukan hal itu, maka itu batal sholatnya. Jadi yang keempat, berbicara dua huruf atau satu huruf yang dipahami atau huruf yang dipanjangkan sama dia itu membatalkan kepada sholat. Al-khamis, yang kelima sekarang, fi'lu syai'in min mubtilatis saum kal akli wasyurbi wa nahwihima. Melakukan perbuatan yang bisa membatalkan kepada puasa. Apa? Makan, minum, dan lain-lain. Ya, lagi sholat makan, batal. Lagi sholat minum, batal itu sholatnya. Jadi nomor 5 yang membatalkan kepada sholat, melakukan perbuatan yang bisa membatalkan kepada puasa. Apa? Makan dan minum. Maka di dalam sholat pun juga batal makan dan minum. Batal sholatnya. Yang keenam, al-aklul kasiru nasian. Dia makan yang banyak dalam keadaan lupa. Batal itu. Walaupun alasannya lupa. Lagi sholat Allahu Akbar, lagi makan batagor itu. Makan batagor. Satu plastik tuh sahabat Al-Burda dimakan. Lupa katanya. Batal sholatnya. Batal. Sedikitnya batal, banyak lupa batal. Kemudian yang nomor 7 as-sabi, salasu harakat mutawalliyatin walau sahwan. Bergerak yang terus menerus di dalam sholat walaupun dia lupa, itu membatalkan sholat. Lagi sholat gerak aja, yang mana gerakannya nggak ada hubungannya sama sholat. Lagi sholat gerak aja, begini. Dia gerak aja, terus menerus gerak di dalam sholat walaupun dia lupa, maka batal sholatnya. Sholatnya batal. Gerak terus menerus di dalam sholat walaupun dia lupa batal. Itu yang nomor 7. Nomor berapa sahabat? Al-Burdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7. Udah separuh nih kita. Udah separuh perjalanan. Ya. Yang pertama tadi hadas. Yang kedua kejatuhan najis. Kalau misalkan langsung dilempar dan tidak ada lagi yang menempel, maka tidak batal sholatnya. Yang ketiga terbukanya aurat, itu batal. Tapi kalau terbuka langsung kita tutup, tidak batal sholatnya. Yang keempat berbicara dua huruf atau satu huruf yang memahangkam atau huruf yang dipanjangkan, itu membatalkan. Yang kelima melakukan perbuatan yang diharamkan, melakukan perbuatan yang bisa membatalkan kepada puasa. Seperti apa? Makan dan minum. Yang keenam, makan yang banyak dalam keadaan lupa. Lagi sholat kan batagor seplastik. Ya lupa. Akhirnya itu batal itu. Itu batal. Yang ketujuh, ya tadi, banyak gerak, nggak bisa diem tuh lagi sholat, gerak aja gerak. Walaupun dia lupa, maka sholat tetap batal. Kemudian yang kedelapan, al-wasbah. Wahya raf'ul qadamaini ma'an minal ardi. Wasbah itu apa? Mengangkat kedua kaki secara bersamaan dari bumi. Lagi sholat dia loncat begitu, kayak pocong ya, kita lihat kayak pocong atau kayak pampir tuh. Batal itu sholatnya. Sholatnya batal. Mengangkat kedua kaki secara bersamaan ketika dalam keadaan sholat, atau kita bisa bilang dengan lompat, maka batal itu. Batal. Ya.
Kemudian at-tasi' yang nomor 9, ad-darbatul mufritatu, melampaui batas. Maksudnya apa? Contohnya seperti al-harkatul waidah because di la'bi. Dia melakukan satu gerakan tapi tujuannya main-main, maka itu membatalkan kepada sholat. Cuma satu gerakan dia kerjain, satu gerakan tapi tujuannya main-main, mau main ini tujuannya, nggak ada maksud apa-apa, cuma main, maka batal sholatnya. Itu yang nomor 9. Kemudian nomor 10, taqaddama al-ma'mum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhalluf bihima, taqaddumul ma'mumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufu bihima bi ghairi udhrin. Yang ke-10 yang membatalkan kepada salat adalah makmum mendahului imamnya dua rukun. Imamnya masih berdiri, makmumnya udah sujud, batal itu salatnya makmum. Batal. Kenapa? Karena dia mendahului dua rukun dari imam. Dan juga batal salatnya makmum yang nomor 10 lambat dari imam. Makmumnya berdiri, imamnya udah sujud, batal tuh makmum. Kenapa? Batal karena sudah lambat dua rukun dengan imamnya. Kecuali ada udzur, ya semisal apa? Udzur pada anggota tubuhnya, udah sakit pinggang, ya karena faktor usia atau faktor penyakit, gitu. Kebetulan dapat imam yang ekspres ini, cepat salatnya. Ya, ada makmum yang udah tua, nggak bisa ngikutinnya. Nah ini namanya udzur. Boleh, nggak apa-apa kalau terlambat dari dua rukun. Tapi kalau nih makmum sehat, ya ketika dia lambat dua rukun dari imam, maka batal salat si makmum. Kemudian yang nomor 11, al-hadi asyar, ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Salat rukunya 2 kali, padahal ruku sekali. Ya, maka batal itu salatnya. Batal. Kemudian yang ke-12, as-sani asyar, niyatu qat'is shalah ka'at-tanwiya al-khuruja minha. Yang 12 yang bisa membatalkan salat apa? Niat memutus salat. Seperti apa? Dia lagi salat, Allahu Akbar, lagi salat nih, sahabat Al-Qur'an. Habis itu dia bilang, udah, saya mau mutusin salat, saya niat mau mutusin, maka saat itu salatnya menjadi batal. Saat itu juga salatnya batal. Kemudian syarat yang ke-13, bukan syarat, maaf, hal-hal yang membatalkan salat yang nomor 13. Apa itu? Ta'liqu qat'iha bi syai'in, menggantungkan, memutus salat dengan sesuatu. Contoh, dia salat, dia bilang, kalau misalkan saya lagi salat berjamaah di masjid ini, terus datang seorang yang saya tidak sukai, misalkan begitu, saya bakal batal salatnya. Ternyata pas dia lagi salat, orang yang dia sebut datang ke masjid, maka saat itu juga batal salatnya. Kenapa? Karena tadi digantungkan oleh dia memutus salat dengan satu perbuatan. Ini perbuatan apa? Jika datang orang yang tidak dia sukai, maka saya akan membatalkan salat saya akan memutus salat saya. Ketika dia datang benar ke dalam masjid, maka pada saat itu batallah salatnya. Ar-rabi'a asyar, yang nomor 14, yang terakhir, apa? At-taraddud fi qat'is shalah, bimbang di dalam memutus salat. Dia bimbang, semisal dia punya hajat, punya hajat, terus dia bimbang, aduh di sholat saya dilanjutin apa kagak, dilanjutin apa enggak, begitu bimbang. Kenapa? Karena lagi ada hajat duniawi semisal. Maka pada saat itu batallah sholatnya. Sholatnya batal. Dia bimbang,
at-taraddud fi qat'is shalah, bimbang di dalam memutus salat. Semisal ada hajat tadi, lanjutin apa enggak ya, ini diputus apa enggak, apa antar aja salat gimana, nah begitu, bimbang ini dia, maka batallah salatnya. Itulah sahabat Al-Burdah, 14 perbuatan yang bisa membatalkan kepada salat. Semoga kita bisa memahami dengan baik dan benar agar supaya salat kita semakin baik dan benar. Dan semoga kajian ini penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.